Oke, karena ini udah lumayan banyak, jadi aku mau share screen sekarang ya. Wait, wait ya. Oke. Oke, teman-teman, udah kelihatan belum? Halo? Belum, Kak. Belum, Kak, masih loading. Oke, tunggu dulu kali ya. Soalnya ini udah kok. Cuman di sananya masih belum kayaknya ya. Kita tunggu dulu. Gimana? Udah ada belum? Belum. Hah, belum? Wait. Oh, belum. Oh, udah. Udah? Udah ada. Belum, Kak. Belum, Kak, masih hitam. Loading. Masih kayak Virna share screen gitu, masih loading gitu ya? Iya, Kak. Iya, Kak. Waduh. Ntar aku ulang lagi deh. Aku ulang dulu deh. Udah, Kak. Udah? Udah, Kak. Oke deh, kalau gitu. Oke, kita mulai aja ya. Halo teman-teman, kenalin nama aku Firna. Aku sekarang kuliahnya di Undip. Dan kalau kalian mau tanya-tanya soal, kalau nanti gak ngerti dan waktunya udah habis, kalian bisa ke ke sosial media aku, IG-nya. Oke, kita sekarang ngebahas grafik dan tabel. Ini itu penalaran umum yang di UTBK tuh, mau di UTBK, mau di ujian mandiri, ini pasti sering banget muncul. Nih, tipe soal yang banyak itu, yang banyak keluar di UTBK itu, nih yang pertama, penalaran logis. Ya, itu penalaran logis juga bisa dibentuk grafik dan tabel. Terus ada juga, itu biasanya rata-rata 2 soal. Terus kalau misalnya buat pernyataan benar atau salah, berdasarkan paragraf ini ada 3 soal. Terus kalau misalnya pemahaman visual ada 4 soal. Jadi pemahaman visual itu kayak gimana kita ngertiin grafik atau tabel ini ke sebuah Maaf. tulisan. PPT-nya ngeblur. Apa? PPT-nya ngeblur. Oh, blur. Apa ya? Jaringannya gitu. IndiHome nih emang bentar ya. Aduh. Masih ngeblur. Iya, Kak, masih ngeblur kayak nggak jelas gitu. Oke, aku ulang lagi deh. Aduh, gimana ya? Semoga yang ini udah enggak. Bentar ya. Nah, gimana? Udah enggak, Kak. Lumayan, Kak. Lumayan. Oh, berarti masih kayak... Tapi bisa kebaca nggak? Bisa, Kak. Oke deh, kalau gitu. Semoga nanti udah enggak lagi ya. Nggak ngeblur. Lanjut dulu, ini masih ke pengayaan gitu. Jadi kalau misalnya pemahaman visual ini nanti kalian harus terjemahin kayak dari tabel atau dari grafik ke tulisan gitu. Nanti bakal ditanya gimana nih
pernyataan yang benar atau yang salah atau gimana nih kesimpulannya. Pokoknya kan tabel sama grafik ini visual ya. Nanti kalian harus kayak terjemahin gitu. Jadi harus paham. Itu sekitar 4 soal dan yang paling banyak nih di simpulan. Jadi soal-soal UTBK tuh banyak tentang simpulan. Jadi ditanyain kesimpulannya apa berdasarkan grafik di atas, berdasarkan tabel di atas, dan grafik dan tabelnya itu macam-macam gitu. Jadi ini ada 6 soal. Nah, kita bakal bahas ya satu persatu kayak grafik yang ada di UTBK tuh yang kayak gimana sih gitu. Oke, kita next. Apa udah jelas belum? Udah, Kak. Oke. Oke, kalau gitu kita bahas dari awal dulu apa itu grafik. Nah, di sini itu grafik merupakan visualisasi tabel yang dimana tabel tersebut berupa angka-angka yang dapat disajikan ataupun dapat ditampilkan ke dalam bentuk gambar. BTW ini, sorry ya, banyak suara kendaraan. Ini itu pokoknya kalau misalnya buat grafik ini dan tabel tuh kita nggak banyak teori, jadi lebih banyak ke analisa soal. Jadi kita sekilas aja nih gini grafik itu. Kalian udah tahu kan? Ngeblur lagi. Blur lagi ya. Blurnya gimana sih? Kayak blurnya tuh gimana sih? Kayak tulisannya itu nggak jelas gitu, Kak. Oh. Ntar aku ini dulu ya. Aku hubungi dulu ini. Slide-nya coba di-play gitu Kak supaya kelihatan jelas. Oke. Oke, kita coba lagi. Oke. Di-play gini. Gimana? Udah enggak, Kak? Udah Kak, udah jelas. Kak. Oke deh. Nanti bilang ya kalau misalnya ada yang salah di tekniknya atau aku juga kecepatan, bilang aja nggak apa-apa, santai. Oke? Nah, di tabel ini kita bakal lihat nih, tabel ini ada tabel yang kursor aku kelihatan? Kelihatan Kak. Kelihatan, Kak. Si tabel ini ada tabel yang kayak gini. Nih, kalian juga udah pernah lihat kan? Terus ada juga yang grafik, ini grafik batang kayak gini nih. Nih, yang kayak gini. Nah, kalau ini tuh kayak yang lingkaran ini jarang sih, karena ini tuh bukan lebih ke data. Jadi dia lebih ke kayak proporsi nih, kayak proporsi gitu. Jadi kayak yang segini berapa persen, tapi kalau ke data tuh lebih ke grafik yang batang sama garis kayak gini. Jadi kalau misalnya orang statistika atau apa, nanti lebih bisa ngeramal cuaca atau ngeramal data something tuh lebih gampang pakai grafik yang ini. Nah itu fatal banget kalau kalian nggak bisa kayak nerjemahin si grafik ini, karena nanti kan ke data ya, nanti bakal kayak salah kemana-mana gitu. Jadi ini basic-basicnya. Aduh. Ini masih ngeblur ya? Aduh, gimana? Bentar. Ngeblur lagi ya. Aku chat dulu ya ini aku. Wait.
aku lagi hubungin dulu teman aku. BTW sambil nunggu, kalian tadi kegiatannya apa aja sih? Ada yang mau sharing nggak? Coba dong sharing. Sambil nunggu nih. Apa? Ada yang mau sharing nggak? Mungkin jaringannya. Jaringannya rebahan. Aduh, ada aja. Iya ya, jaringannya IndiHome nih, itu merek ya. Kalian kalau mau minum atau mau apa, nggak apa-apa, santai aja sambil minum, sambil ngemil, nggak apa-apa. Ini masih ini ya. Tuh. Ntar kalau aku off cam masih tetap deh ya. Enggak, Kak. Oke, gitu. Kalau gitu aku off cam dulu ya. Nanti kalau misalnya masih ngeblur, aku pakai nanti sama teman aku di share screenin ya. Oke? Gimana? Oke, Kak. Oke, Kak. Oke. Nah, kita tadi sampai pengertian grafik ya. Nah, grafik ini pokoknya visualisasi aja deh. Jadi intinya bikin data kita lebih mudah dilihat gitu deh intinya. Jadi kan kalau grafik tuh nggak ribet ya, kayak, oh misalnya dari Indonesia nih ada 50 gitu. Gampang kan dilihat. Jadi apalagi buat orang-orang visual cara belajarnya ini grafik ini ngebantu banget. Nah, terus kalau yang lingkaran ini sebenarnya jarang sih di UTBK, cuman ada, cuman jarang gitu.
Oke, sekarang tabel gitu. Kayaknya tipe nih. Kalau tabel ini yaitu daftar yang berisikan intisari. Nah, di tabel ini ada yang berupa baris, ada yang berupa kolom, dan ada juga yang memuat kata-kata atau angka, dan disusunnya secara teratur. Jadi ada pembatasnya nih, kayak di sini ada meja, ada 36 buah, gitu. Terus ada kursi 37 buah, gitu. Pokoknya tabel aja gitu deh. Jadi tabel sama grafik tuh kayak gini lah kira-kira teorinya. Nih, yang aku mau tanya ke kalian, kalau tabel sama grafik itu sama nggak sih? Ada yang mau jawab nggak? Di chat boleh. Tabel sama grafik sama nggak? Ada yang tahu nggak? Beda, Kak. Kenapa tuh beda? Kalau grafik kan kadang turun, kadang naik. Kalau tabel itu kayak kuantitatifnya gitu. Ya, bener banget tuh. Nah, jadi bener tidak? Jawabannya itu tidak. Dan kenapa sih bisa tidak ini gitu? Nah, alasannya tuh ini nih perbedaannya. Kalau di tabel ini daftarnya yang berisi data gitu. Jadi di dalamnya data. Sebenarnya grafik juga data, cuman ini lebih grafik tuh lebih di visualisasi, lebih di jadi yang pertama nih dalam bentuk tulisan dulu, terus ke tabel. Nah, dari tabel baru ke grafikin gitu. Jadi lebih mudah ngelihatnya lah kalau grafik. Nah, terus selain itu juga kalau tabel itu disusunnya sama kolom dan baris. Sedangkan kalau grafik ini disesuaikan dengan jenis datanya. Jadi kadang ada grafik garis yang tadi itu, terus grafik batang, terus ada juga lingkaran gitu. Terus kalau tabel biasanya datanya kuantitatif. Terus kalau jadi kuantitatif itu kayak pasti angka kalau tabel tuh. Kayak misalnya meja berapa, kursi berapa. Kalau kalau si grafik ini bisa kualitatif, bisa kuantitatif. Jadi nanti deh sebenarnya agak bingung ya kalau tabel grafik tuh dalam teori. Nanti kita ke soal aja biar gak bingung ya, ke contoh gitu. Terus yang terakhir nih dapat memprediksi masa depan namun rumit. Nah itu dia tadi yang aku bilang kayak kalau tabel tuh agak susah sih kayak prediksi nanti misalnya sekarang nih misalnya COVID di angka sekian, nanti kalau 2000 berapa jadi berapa, itu susah kalau pakai tabel. Tapi kalau pakai grafik tuh lebih mudah, kayak turun naiknya tuh kelihatan gitu maksudnya. Ngerti nggak, Des? Ada yang mau ditanyain? Aman, Kak. Oke. Aman ya. Sampai sini aman. Oke, nah ini buat UTBK kalian nanti. Tipsnya kalau misalnya ngerjain soal dan soalnya itu berbentuk tabel dan grafik, yang pertama itu pasti mereka tuh nanyain simpulan paragraf. Jadi pastiin kamu harus baca dulu soalnya, itu basic ya. Terus yang kedua, kalau pertanyaannya langsung menjurus ke tabel atau grafik, langsung aja lihat tabel atau grafiknya. Jadi daripada kadang ada grafik, ada tabel, terus ada kayak bacaan gitu loh. Nah, mending kalian langsung lihat soalnya dulu gitu. Disuruhnya ngapain. Jadi jangan baca dulu. Kalau misalnya disuruhnya tentukan simpulan dari grafik tersebut, ya langsung lihat ke grafik. Jangan dibaca kayak soal-soal yang panjang itu, nggak usah. Itu buang waktu. Terus yang ketiga, ini tabel dan grafik ini bersifat simpulan tertutup. Jadi seluruh kesimpulan hanya bisa dirangkum dari tabel dan grafik. Jadi kalian nanti kalau misalnya disuruh bikin kesimpulan tuh pasti adanya di grafik sama tabel. Jadi kalian lihatnya dari situ. Nih, ini terakhir nih, kalau kepepet, cocokin aja satu-satu si abjadnya tuh. Kayak, aduh bingung nih, kayak
gimana ya? Ya udah deh, cobain cocokin satu-satu. A bener nggak, B bener nggak, C bener nggak, gitu. Nah, kita ke contoh soal sekarang, gimana? Gimana, oke? Pada siap nggak kita ke contoh soal? Aku mau ngecek dulu nih kalian. Pada siap nggak? Siap, Kak. Siap, Kak. Oke, aku ini coba on cam lagi. Semoga nggak blur ya. Kalau blur, kasih tahu. Gas, oke, gas Monty. Oke, kita ke contoh soal. Oke, ini stay in your seat, tetap di ini, terus hindari hal-hal yang ngedistract kamu di kelas ini. Soalnya ini grafik tabel ini banyak loh soalnya di UTBK, jadi lumayan sih nambahin. Jadi sementara ini kalian tahan dulu apa hal-hal yang ngedistract diri kalian, cuman sambil ngemil sambil minum boleh lah. Oke, kita lanjut ke soal nomor 1. Nih, kita yang ini bareng-bareng dulu ya. Berdasarkan grafik, simpulan di bawah ini yang tepat adalah, nah ini kita disuruh cari kesimpulannya. Dari tadi yang aku bilang itu pasti kesimpulan tuh banyak banget. Nah, kita lihat dulu nih grafiknya. Nih, salah satu ininya ya soal UTBK nanti gini. Nih, kalau misalnya yang biru tua ini Jakarta Pusat, nah kita lihat-lihat dulu aja grafiknya nih, kayak pahami, oh iya. Nah, terus si angka ini apa nih? 87, itu namanya tingkat kualitas udara gitu. Nih, ini tingkat kualitas udara, terus ini di bawahnya tahun gitu. Kita pahami aja gitu, dilirik grafiknya. Nah, terus udah gitu, kalau kita cek yang A. Jakarta Selatan memiliki tingkat kualitas udara yang sedang setiap tahunnya. Menurut kalian, Jakarta Selatan tuh yang ini kan, yang abu kan? Yang aku pengen sambil coret-coret. Bentar. Nih, ini kan Jakarta Selatan tuh yang abu nih, yang ini. Nah, tingkat kualitas udara yang sedang setiap tahunnya. Kita lihat sedang itu di kisaran 51 sampai 100. Nih, tahun 2015, 86. Masuknya sedang atau enggak? Sedang nggak? Sedang. Kalau yang 2016, Enggak. enggak. Ini kita sambil kayak tanya jawab aja gitu biar seru. Maksudnya biar enggak aku terus gitu, biar kalian juga. Nah, terus ini 117 tahun 2017 itu masuknya sedang enggak? Enggak. Enggak. Oke, berarti yang A ini salah ya. Bukan jawabannya yang A. Terus yang B. Jakarta Utara selalu memiliki kualitas udara yang lebih baik dibandingkan Jakarta Timur. Nih, kita lihat Jakarta Utara yang oranye, yang ini. Jakarta Timur yang kuning. Katanya Jakarta Utara ini selalu memiliki kualitas udara yang lebih baik. Kalau lebih baik di sini itu berarti lebih kecil ya. Lebih kecil gitu. Si ininya, si angkanya. Oke, Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Nih, 41, 49, ini Jakarta Utara sama Jakarta Timur lebih gede yang mana nih tahun 2015? Timur. Timur. Lebih gede timur kan? Berarti yang kecil tuh Jakarta Utara. Jadi ini kurang dari ya. Kurang dari. Terus kalau yang 2016 lebih besar yang mana? Timur atau utara? Timur. Timur. Benar. Lebih besar yang timur. 2017 Utara, Kak. utara. Benar. Nah, statement yang itu Jakarta Utara selalu memiliki kualitas udara yang lebih baik. Kata kalian benar nggak? Enggak.
Enggak kan? Soalnya yang ini 2015 sama 2016 tuh lebih baik Jakarta. Soalnya ini tahun 2017 ini yang lebih baik tuh Jakarta Timur. Jadi nggak selalu Jakarta Utara yang lebih baik. Jadi salah. Oke, gimana sampai situ? Paham? Kalau nggak paham nggak apa-apa, potong aja ya, tanyain. Nah, terus sekarang yang C. Nilai indeks kualitas udara masing-masing kecamatan DKI Jakarta selalu meningkat. Selalu meningkat nih kayak. Jadi si Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Selatan, Timur, Barat nih selalu naik. Menurut kalian benar nggak? Nih, kita dari pusat dulu. Ini ke sini naik ya. Terus ini juga naik. Oke, Jakarta Pusat naik semua. Oke, naik semua ya. Terus kalau Jakarta Utara naik semua nggak? Iya, Kak. Naik semua. Kalau Jaksel nih, Jaksel naik semua nggak? Naik. Naik semua juga. Terus Jakarta Timur naik semua nggak? Naik. Nah, ini Jakarta Barat nih. Dari 87 ke 83. Terus dari 83 ke 136. Ada turunnya kan? Kayak di sini nih turunnya. Jadi nggak selalu naik. Nah, jadi kalian jangan kekecoh meskipun ini banyak yang naik, tapi kalau ada yang turun, berarti nggak selalu dong. Ini bilangnya selalu kan? Berarti nggak selalu meningkat dong. Berarti salah. Gitu. Sekarang coba yang D. Jakarta Barat memiliki kualitas udara yang lebih buruk dibandingkan Jakarta Utara setiap tahunnya. Jakarta Barat tuh biru muda, sedangkan Jakarta Utara tuh oranye. Nah, katanya si Jakarta Barat ini, si biru muda tuh lebih buruk daripada si oranye. Coba. Ini yang 2015 lebih buruk nggak? Iya. Iya. Ya kan, lebih besar yang si Jakarta apa tadi? Jakarta Barat. Jakarta Barat nih lebih besar. Terus yang ini tahun 2016 lebih baik yang mana? Lebih buruk yang mana? Jakarta Barat. Apa? Jakarta Barat. Jakarta Barat. Benar. Terus yang 2017 sama juga kan Jakarta Barat. Coba. Yang 2017 gimana nih? Lebih besar yang ini kan? Yang Jakarta Barat. Jakarta Barat tuh selalu paling tinggi dibandingkan dengan Jakarta Utara. Jadi yang D ini adalah jawabannya. Gitu. Kalian harus ini aja sih, jeli aja gitu. Harus jeli aja kayak dilihat nih tabelnya satu persatu. Gitu. Kalau soal kayak gini ya berarti kita lihat abjadnya satu persatu. Dipastiin gitu. Kalian nggak selalu harus dari A kok. Bisa aja dari E. Dari E, dari D gitu. Random aja. Soalnya jawabannya nggak selalu A, nggak selalu dari atas. Kadang dia tuh sengaja di bawah gitu biar kita nyari dulu, biar kayak waktu kita tuh kebuang gitu. Jadi nggak mau dari atas mau dari bawah boleh. Yang penting satu-satu cek gitu. Kalau udah nemu ya udah. Ini kita jawabannya D. Oke, kita langsung ya ke nomor 2. Kalian udah ngerti nggak yang ini? Ada yang mau ditanyain nggak? Yang mau ditanyain? Nggak apa-apa, tanya aja. Kalau yang masih bingung. Jakarta Utara oranye kan, Kak? Iya, Jakarta Utara oranye. Nih. Jakarta Barat biru. Nah, si biru ini selalu lebih besar kan daripada si oranye. Tuh. Dari 2015 sampai 2017. Aman, paham? Seneng banget pada paham. Good. Sekarang kita ke nomor 2 kalau gitu. Udah nggak blur kan ini? Enggak, Kak. Oke deh. Nah, sekarang kalau
Kalau tahun 2019, suara aku jadi serak ya. Bentar, minum dulu. Oke. Sekarang masih serak, biarin lah. Apabila pertanyaannya, apabila tahun 2019 kualitas udara di Jakarta Utara dan Jakarta Timur ini 25% dan 30% lebih buruk dari seharusnya, maka tingkat udara DKI Jakarta adalah, nih, kalau misalnya tahun 2019 nih katanya, kualitas udara di Jakarta Utara sama di Jakarta Timur nih 25% lebih buruk dari yang seharusnya. Maka tingkatnya itu apa? Kayak baik, atau sedang, atau tidak sehat, atau berbahaya. Nih, ada yang tahu nggak cara ngitungnya gimana? Ada yang tahu nggak? Coba, aku pengen tahu dong. Ada yang tahu nggak? Cara ngitung kayak ini kan lebih, kalau misalnya tahun 2019 nih, sedangkan si grafiknya tuh ada di tahun cuman sampai ke 2017 gitu. Kita bingung Kak nomor soal modelan gini. Iya, ini banyak banget. Oke, kita bahas bareng-bareng aja ya. Nih, ini kan yang ditanyain tuh utara sama timur ya, Jakarta Utara sama Jakarta Timur. Nih. Ini banyak ya soal yang kayak gini, jadi kalian perhatiin dulu ya. Nih, kita tulis aja di Jakarta Utara. JU aja ya, Jakarta Utara. Buat Jakarta Utara tuh 25% lebih buruk. Oke. Kita ambil aja di angka di tahun terakhir. Tahun terakhir kan 2017 nih. Jakarta Utara yang oranye nih. Jakarta Utara kan yang oranye. 106 nih Jakarta Utara. 106. Ya udah. Nih 106 yang terakhir tuh. 106. Itu ditambah. Nah, karena nanti 25% lebih buruk, jadi kita tambah 25%-nya. Nah, gimana sih cara nambahin 25% itu seberapanya gitu? Kayak 25% itu seberapanya? Nah, caranya gini. Kita kan udah tahu ya, udah biasa aja 25/100. 25/100 dikali sebelumnya. Jadi pasti patokannya itu sebelumnya. Sebelumnya itu kan 106 ya. 106. Nih. Jadi kita coret jadinya 1/4. 1/4 ini tuh 106 bagi 4. Coba berapa? Ntar aku kalkulator aja deh. Aduh, 26,5 kan? Ini hasilnya 26,5. Nah, tinggal ditambahin. 106 ditambah 26,5 berapa coba? 103,2,5. Jadi si rumusnya itu pokoknya persen ini dikali jumlah sebelumnya. Jumlah sebelumnya tuh yaitu grafik yang terakhir aja 2017. Jadi si persen ini dikali jumlah sebelumnya. Nah, segini 25% nih. Dan terus jangan lupa, kadang suka lupa nih ditambahin lagi sama yang awalnya. Jadi udah ketemu yang 26,5 ini, terus dijumlahin sama 106 ini. Jadi hasilnya 132,5 buat Jakarta Utara. Nah, sampai gitu dulu. Ada yang masih bingung nggak? Nggak apa-apa. Kalau ada yang mau ditanyain, tanya aja, please. Udah ini nggak? Udah lumayan nggak bingung? Udah ngerti? Berarti kalau membaik itu dikurang. Ya, kalau membaik itu dikurang. Karena ini memburuk, jadi ditambah. Jadi ini kebalikan gitu loh. Kalau semakin kecil angkanya, ya berarti udaranya semakin baik. Sedangkan kalau misalnya semakin besar angkanya, ya berarti udaranya semakin buruk gitu. Jadi kalau misalnya semakin buruk, berarti ditambah. Gitu.
Oke, makasih sama-sama. Kalau udah gitu kita sekarang nyari Jakarta Timur. Coba ada yang mau nggak nih Jakarta Timur? Sama kayak tadi. Coba dong kalian yang ngomong, aku yang nulis gitu. Ayo, ada yang mau nggak? Jakarta Timur nih yang kuning. Nih yang kuning. Kita bareng-bareng dulu aja kali ya. Nih, yang kuning tuh 103 kan? Ditambah berapa tuh persennya? 30%, Kak. 30%. Terus dikalinya berapa? Kali 103. Bener. Dikali 103. Coba, ini jadi hasilnya berapa? Ada yang udah nemu? Ini tuh hasilnya berarti 133. Nih, nanti kalian hitung aja ya, udah bisa ya ini. 133, ada komanya sih. Nggak apa-apa tapi, 0,9. Nah, berarti si kualitas udara di Jakarta Utara sama Jakarta Timur tahun 2019 nih, tahun 2019 ini bakal 132 buat Jakarta Utara sama buat Jakarta Timur 133,9. Coba, berarti masuknya ke sedang, tidak sehat, untuk kelompok sensitif, atau tidak sehat aja, atau sangat tidak sehat, atau berbahaya? Tidak sehat. Tidak sehat untuk kelompok sensitif. Ya, benar. Tidak sehat untuk kelompok sensitif yang B jawabannya. Karena ini kan range-nya dua-duanya ada di sekitar 133 sama 132. Dan 133 sama 132 itu termasuk ke sini. Oke. Oke, paham sampai sini? Paham, Kak? Aman, Kak. Kak, tadi ini ngeblur. Kak, tadi 26,5 dapatnya dari mana? Dapatnya tuh ini 25/100 dikali 106. Nih, 25/100 tuh ini, kita persennya kan 25%. 25% buat Jakarta Utara, terus dikali 106-nya tuh nih diagramnya, diagram awalnya. Nah, kalau dikaliin hasilnya 26,5. Nanti tinggal ditambahin sama si 106 ini. Nanti hasilnya 132. Kok di aku ngeblur? Oke. Masih ngeblur? Enggak, Kak. Enggak, Kak. Oke, aku next ya ke nomor selanjutnya. Nih, berdasarkan gambar, manakah pernyataan yang benar? Nih, kita amati dulu gambarnya gimana. Nih, ini Jawa Tengah, yang merah. Nah, kita tuh harus peka ke warna. Karena warna yang biasanya... Oke. Ntar yang optimize itu. Oke. Nah, kita harus udah ada belum? Udah, Kak. Oke. Nah, ini kita harus peka ke warna sih. Kalau diagram batang nih, kita lebih banyaknya ke warna. Nih, kalau yang merah ini tumor payudara. Kalau yang biru ini curiga kanker gitu. Nah, kita kalau gitu kita langsung aja satu-satu di jadi banget cahaya ilahi. Satu-satu di ini ya. Jumlah penderita tumor payudara di DKI Jakarta lebih sedikit dibandingkan jumlah penderita di DKI Yogyakarta. Coba, DKI Jakarta 354.
daerah istimewa Yogyakarta 322. Lebih sedikit atau lebih banyak DKI-nya? Lebih banyak. Lebih banyak ya, berarti yang ini salah. Terus yang B, jumlah penderita tumor payudara di Jawa Barat tidak sampai 5 kali lipat, tidak sampai 5 kali lipat dari jumlah penderita Jawa Timur. Payudara di Jawa Barat ada 452. Nah, tidak sampai 5 kali lipat dari jumlah penderita di Jawa Timur. Jawa Timur tuh 83. Nih, menurut kalian, tumor payudara yang ada di Jawa Timur, apakah sampai nggak 5 kali lipat ke Jawa Barat? Coba 83 kali 5, kalian bakal sampai nggak 452 gitu. Gitu caranya. Nah, 83 kali 5 ini hasilnya tuh, 5. Hasilnya tuh 415. Nggak nyampe. Ya, nggak nyampe ya. Nggak nyampe 5 kali lipat. Berarti salah. Sekarang yang C. Penderita tumor payudara di daerah istimewa Yogyakarta 24 kali lipat dari penderita yang curiga kanker di provinsi yang sama. Itu daerah apa sih? Oh ya, DKI Yogyakarta nih. Nih, kankernya 13. DKI Yogyakartanya 312. Dibagi aja, 312 dibagi 13. Hasilnya 24. Benar berarti ya? Yang C benar, gitu. Kalau yang D, kalian mau cek lagi atau mau enggak, nggak apa-apa, itu terserah gitu. Cuman in case, jaga-jaga, boleh deh cek lagi kalau misalnya waktunya masih banyak gitu. Ini kayak, aku cek lagi ya, penderita tumor payudara di Jawa Timur adalah 3 kali lipat dari curiga kanker di Jawa Tengah. Ini Jawa Timur tuh 83, curiga kanker di Jawa Tengah 7. 3 kali lipat, 7 kali 3 aja udah 21 ya, berarti bukan dong, sedangkan yang ini 83, berarti salah. Gitu. Ada yang mau ditanya? Atau ngerti? Aman? Aman nggak? Aman, Kak. Aman, Kak. Oke, sekarang langsung ke nomor 3-nya. Nih, ini kan nih, dari tadi kita kan cuma grafik aja. Nah, di sini ada teksnya. Nah, kalau ada teksnya gini, kita lihat dulu soalnya. Ini aku soalnya di slide selanjutnya. Nih, ini. Jadi, jangan langsung baca dulu ini, langsung aja lihat soalnya. Biar nggak wasting time. Jadi, kalau misalnya udah disuruh ke teks, ya baru ke teks. Kalau nanti biasanya ke grafik. Dia nyuruhnya ke grafik sih, gitu. Berdasarkan grafik 1 dan paragraf di atas, berapakah nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat pada Selasa? Selasa tanggal 9 bulan 3, tanggal 9 Maret, pukul 9.50. Kita ingat-ingat ya, Selasa 9.50. Aku di sini tulis ya Selasa. Aduh, bentar, ini aku coret aja enggak? Yang ini aku jelek banget. Ini aku nggak pakai pen. Selasa tuh tadi tuh berapa? 9.50 ya. 9.50 WIB jamnya. 50 WIB. Sorry. 90 WIB. Nah, yang ditanya tuh tadi berapa harganya? Berapakah nilainya? Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika. Nah, kita nggak apa-apa kalau gitu. Tadi kan berdasarkan grafik sama teks ya, berarti kita harus baca juga teksnya. Nih, perpanjangan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PKM Mikro menyebabkan rupiah kian tertekan. Nilai tukar rupiah terhadap dolar pada Selasa ini hingga pukul 9.50 ini melemahnya 0,61% dibanding hari sebelumnya. Nah, mayoritas mata uang Asia lainnya pun juga melemah gitu. Bla 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 gitu. Udah gitu. Nah, kita kan di sini ada datanya nih, ada grafiknya. 93 ini kan ini ya. Nah, yang ini kan. Nih. Menurut kalian,
berapa? Kan ini yang ditanya berapa nilainya ya? Menurut kalian ini berapa nih nilainya? Apakah 14.400 atau tapi di sini nggak ada nih 14.400. Jadi ini tuh sebenarnya bukan jawaban langsung kayak di grafik ini kan berarti ini nih. Berarti kayak misalnya 93 grafiknya di sini nih. Berarti 14.20 dong. Enggak dong, soalnya ini tuh nggak pas di garis ininya loh. Kayak masih agak di ini pokoknya nggak pas. Kalau gini kita harus hitung dulu. Nih, dihitung dulu caranya. Cara ngitungnya tuh kan kita mau nanyain yang ini nih 9 yang tanggal 9 bulan 3. Berapa nilai rupiahnya ya? Aku tulis di sini. RP, aduh aku jelek banget tulisannya nggak pakai ini. RP 93 maksudnya tanggal 9 bulan 3 Maret. Nah, di sini kita diketahui hingga pukul 9.50 melemah 0,61%. Nah, jadi kalau misalnya sampai ke 9.50 ini melemahnya 0,61% dibanding hari sebelumnya. Berarti hari sebelumnya tuh kan tanggal 8 ya. Pokoknya melemahnya tuh 0,61% dibanding hari sebelumnya. Nih, 8 ini kan ini pas banget ya titiknya di garis 14.360. Nah, kita tulis aja tadi kata aku dari awal aja. Jadi si ininya 14.360-nya ditambahin persentasenya itu kan 0,61 ya. 0,61%. Berarti 0,61 per 100 lah ya. Per 100 dikali RP yang 8 tanggal 8 ini 14.360 kali 14.360 sama dengan ini kalau misalnya nanti dihitung ya pakai kalkulator tuh atau ya dihitung tuh 87-an koma. Nah, terus ditambahin sama yang sebelumnya 360. Hasilnya tuh 14.447. Gitu. Kok ditambah, Kak? Soalnya kita kan di sini di tulisannya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS pada Selasa 93 hingga pukul 9.50 melemah 0,61%. Nah, melemah. Jadi semakin lemah itu semakin besar angkanya. Jadi gitu, kebalikan kayak tadi. Jadi kalau di teksnya semakin lemah, angkanya itu semakin besar justru. Nah, berarti ditambahin sama hari yang sebelumnya. Gitu. Jadi 0,61% lemah dari hari sebelumnya. Berarti hari sebelumnya berapa, terus kita cari dulu 0,61%-nya berapa, terus ditambahin deh, gitu. Gimana? J. Aman? Aman. Oke. 14,47 ini jawabannya yang C. Aduh, saya. Oke, yang C. Ada yang mau ditanya lagi? Kalau enggak, kita next aja. Ini kita ke yang tabel. Ke yang tabel aja di sini. Wait. Nih yang tabel. Ini terakhir ya. Berdasarkan tabel 1, jika skema pasti kopi tersebut tidak ada perubahan di masa mendatang, manakah kesimpulan yang benar? Nah, ini kesimpulan lagi kan, banyak ya kesimpulannya. Kita cek aja satu-satu. Jumlah penduduk kelompok tugas publik dan lansia yang divaksin pada periode Januari sampai April 2021 ada 37,9 juta. Kita jumlahin aja nih semuanya berapa. Salah. Jumlahin aja nih berapa. 3 ini. Sama dengan
21 sama 1 berarti 22,9, 22,9 sama 1 berarti 24,2 ya. Benar nggak? Coba, aku tulis salah gitu. Soalnya di ini. Benar nggak? 24,2 juta. 4,2 juta, benar ya? Ini berarti ini, sedangkan di sini 37,9 juta, berarti salah dong. Terus kalau misalnya yang B, total jumlah penduduk yang divaksin pada periode Mei 2021 sampai Maret 2022, Mei. Aku salah ngetik deh kayaknya. April kayaknya ya. April 2022 lebih sedikit daripada periode Januari-April 2021. Lebih sedikit nggak menurut kalian? Jumlah yang ini sama yang ini lebih banyak mana? Yang 2022, Kak. Iya, secara angkanya juga meskipun dia cuma 2 tabel, tapi angkanya besar-besar ya. Jadi ini kalau dijumlahin tuh 141 sekian. 141,3 juta. 3 juta. Berarti salah juga ya yang B. Sekarang yang C. Selisih kelompok lansia dan masyarakat rentan yang mendapat penyuntikan vaksin ada 42,4 juta. Ini lansia sama yang rentan. Selisihnya katanya 42,4 juta, benar nggak? Tinggal dikurangin aja, 63,9 kurangin 21,5, benar nggak? 42,4. Betul, Kak. Benar, Kak. Benar, Kak. Benar, yang C jawabannya. Ini nanti takut dikiranya yang D. Ini yang C ya. Ini yang ya pokoknya jawabannya tuh jadinya yang C. Udah deh gitu. Kalau tabel sama grafik tuh kayak gitu. Jadi kalau misalnya ada hitungan, kalian harus sebelum ada persen sama hitungan tuh kayak sebelumnya terus dikali persen itu gitu. Itu sih triknya. Terus ada yang mau nanya nggak? Sejauh ini dari grafik sama tabel tadi yang udah kita bahas, ada yang mau nanya nggak? Kan nanti ditanya prediksi gitu gimana? Ya, tadi kalau misalnya ditanya prediksi 10 tahun lagi ya kayak tadi. Kayak soal yang nih, yang prediksi itu tadi yang ditanya tuh 2019 nih. Kayak pada tahun 2019. Nah, terus katanya nanti bakal lebih buruk 25%. Lebih buruk ini kalau diterjemahin ke kata kita tuh lebih naik gitu. Ya berarti kalau mau 10 tahun lagi, mau 20 tahun lagi, mau 100 tahun lagi juga, kita ngambilnya dari si grafik terakhir yang disediain. Ini terakhirnya 2017 kan? Nah, ini Jakarta Utaranya 106. Nah, ya udah tinggal 106 aja kali persennya. Nanti dikasih soalnya berapa persen gitu. Kali persennya misalnya 50% gitu. Jadi pokoknya kita patokannya angka sebelum yang ada di grafik itu dikali persentase yang ditanyain gitu. Nanti soal ditambah lagi sama dikurang lagi itu disesuaikan lagi sama soalnya. Kalau ini kebenaran ditambah sama yang sebelumnya karena lebih buruk. Berarti kalau lebih buruk itu lebih meningkat, lebih naik gitu. Jadi ditambah gitu. Ngerti nggak? Kalau nggak dikasih tahu berapa persen gitu kenaikan penurunannya Kak gimana? Kalau misalnya nggak dikasih tahu persennya, kadang kita tuh nanti dilihatnya dari visual, dari grafik nih, kayak di sini. Right. Nih, misalnya di sini grafik ini. Ini tuh jadi cenderung naik atau cenderung turun. Misalnya kan dari sini ke sini naik. Terus ini sini ke sini turun. Naik lagi, turun lagi gitu. Terus kebenaran turun lagi, terus turun lagi. Nah, 10 tahun yang akan mendatang apakah akan naik atau turun? Ya jawabannya bakal turun lah karena cenderungnya turun gitu. Jadi dilihat dari kecenderungan si grafik itu apakah cenderung turun atau cenderung naik di grafik sebelum-sebelumnya, di tahun-tahun sebelumnya gitu. Gimana JJ? Udah ngerti nggak? Makasih Kak, sama-sama. Yang lain ada yang mau nanya nggak? Kak itu kenapa dibagi? Yang mana ya? Ini yang mana maksudnya? Yang ini kan? Coba
Monty yang mana nih? Yang selanjutnya Kak, slide-nya. Oh, yang Ya, yang tadi, Kak. ini. Bukan. Yang mana? Yang ini. Yang tumor payudara itu, Kak. Oh, yang tumor payudara. Kita lihat. Karena ini di abjad yang ke-C, nih, kita lihat abjad yang C ya. Penderita tumor payudara di DKI Yogyakarta adalah 24 kali lipat. 24 kali lipat dibandingkan yang curiga kanker di provinsi yang sama. Provinsi yang sama itu berarti provinsi DKI Jakarta kan? Nah, si tumor payudaranya ini 312. Terus si curiga kankernya 13. Katanya si tumor payudara ini lebih 24 kali lipat lebih banyak daripada yang curiga kanker ya. Kita mastiin aja. Jadi benar nggak sih kalau misalnya yang kanker ini kalau misalnya 13 dikali 24 hasilnya 312. Ternyata benar hasilnya 312. Berarti emang iya dia 24 kali lipatnya gitu. Benar. Ngerti nggak, Monty? Ngerti, Kak. Makasih, Kak. Oke, ini kata Cece. Kak, berarti kalau misalkan grafiknya yang terakhir naik, itu cenderung naik. Enggak, kalau misalnya cenderung itu bukan disesuaikan dengan yang terakhir. Meskipun gini ya, ini grafiknya aku bikin ala-ala grafik aja. Misalnya ini naik, sini naik, terus naik lagi, terus pas ke sini turun. Ini kan terakhirnya turun. Dari sini kan ke sini turun. Tapi ini dari sini ke sini ada 3 yang terus naik. Berarti itu nanti misalnya tahun 2050 akan gimana? Ya akan cenderung naik karena cenderungnya naik gitu. Meskipun terakhirnya turun, tapi ini kebanyakan naik gitu. Jadi nanti bisa aja dia naik lagi gitu. Jadi bukan cenderung tuh bukan dari terakhir kita ngelihatnya gimana, tapi dari kebanyakannya gimana gitu. Kak, PPT di-share ya, Kak? Iya, PPT-nya di-share kok. Nanti ada linknya. Kalian tahu nggak linknya? Nanti. PTW ini kalau kebanyakan, ya kebanyakannya benar. Kak, di UI jurusan apa? Aku bukan UI, aku Undip. Ada yang mau ke Undip nggak? Pengen. Siapa tuh yang pengen? Kelvin, mau jurusan apa? Ilmu dan kelautan. Ih, keren. Semangat ya. Nah, ini aku ada quotes buat kalian ya. Bila kau tak tahan lelahnya belajar, maka kau harus tahan akan perihnya kebodohan. Jadi, ya kita tahu ya belajar itu nggak ada yang enak. Cuman nanti lebih nggak enak lagi kalau misalnya kita nggak tahu, nggak bisa apa-apa gitu. Jadi, kita tahan dulu gitu. Kita tahan dulu daripada nanti kita kayak nyesel di akhir gitu loh intinya. Gitu. Nah, di sini kalian, kalau misalnya ada yang free, kalian boleh ini nih. Ada Bitly kelas bersinar sama Bitly traktiran bersinar. Nih kalian bisa barcode. Kalau yang bisa sekarang aja sambil ngobrol. Silahkan isi dulu. Dan ini kelasnya udah beres. Kalau ada yang mau nanya lagi, boleh. Nggak selalu materi kayak mau nanya apa, kayak boleh. Nih katanya untuk link materinya tuh Bitly materi bersinar. Udah ada di chat. Coba kalian cek. Monty mau ke UI nih. Mau mana? Bukan KUB. Oke, semangat ya kalian. Di sini yang mau ke Undip selain Cleo ya tadi. Siapa lagi? Mau tanya. UB. Mau jurusan apa? Apa? Nama aku Kelvin. Oh, Cleo ya. Aduh. UBK. Mau jurusan apa, Monty? Ini kalian sambil isi ya, sambil kita ngobrol, sambil isi ininya. Ini barcode-nya, ini link itunya. Gitu. Kelasnya sebenarnya udah. Visip K, oke, semangat ya tadi yang mau visip UB, kelautan Undip juga.
Ada yang udah pernah ke kampusnya, ada nggak kayak kalian survei gitu kayak Jauh, Kak. jauh ya? Emang kamu di mana tinggalnya? Pulauan Riau. Iya ya, jauh. Iya benar. Aku juga belum pernah sih ke Undip. Aku di Jawa Barat kan. Terus Undip di Jawa Tengah, di Semarang. Jadi aku juga belum pernah sih sejujurnya. Jurusan apa, Kak? Aku di Fakultas Sains dan Matematika FSM. Oh, Saintek. Iya, Saintek. Cuman kalau PU ini ya basic sih, jadi kalian mau sosum mau saintek emang basicnya tuh dari sini. Kayak emang nanti juga kalian bakal dihadapkan kayak grafik, tabel yang kayak gitu tuh pasti banget dihadapkan. Kak, maaf mau tanya, untuk PU materi yang harus dikuasain atau yang sering keluar di UTBK apa aja, Kak? Nih ya, aku kasih tahu yang sering banget gitu dari tahun ke tahun tuh yang pertama silogisme. Tahu nggak silogisme? Yang kayak jika, maka, gitu. Misalnya jika bla 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 maka bla bla bla, kesimpulannya apa gitu. Nah nanti biasanya disajiin dalam bentuk teks gitu, misalnya kita tuh ada teks kayak teks ya panjang gitu. Nah nanti tuh di situ ada meliputi kayak misalnya jika pasien COVID bla 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 maka gini gini. Nah simpulan yang tepat dari paragraf tersebut apa? Nah itu pakai silogisme yang implikasi, bimplikasi gitu. Kalau belum kalian bisa nonton, yang mau paham ada di Bersinar Project kelas kemarin aku bahas silogisme. Jadi kalian tinggal search aja PU silogisme gitu. Kalian bisa nonton itu, kemarin aku kelasnya bahas silogisme. Terus selain silogisme ini ada juga kesimpulan, kayak kesimpulannya tuh ya kesimpulan, terus selain kesimpulan juga ada kayak pernyataan benar atau salah. Nih kayak di sini nih aku ini lagi. Kayak apakah pernyataan tersebut benar atau salah? Kayak gitu-gitu. Nanti kalau misalnya mau detailnya kalian boleh chat aku pribadi ya tadi di. Logika matematika itu keluar gak sih? Iya, logika matematika itu silogisme tadi. Tuh. Kalian udah ini nggak? Udah kemarin ikut kelas kemarin nggak? Nanti Yang logika matematika. ya kalau nggak apa-apa, nanti ada di YouTube kan, search aja silogisme nanti kayak gimana kayak gitu. Itu logika matematika. Maka mau tanya, kakak ngedit PPT-nya di mana? Aku ngedit PPT-nya di SlideGo. Kalian tahu nggak SlideGo? Tinggal search aja SlideGo gitu. Terus di situ banyak tuh kayak template-template gitu. Kalau kalian di sekolah, kalian bisa nih pakai ini, lucu-lucu kan PPT-nya. IG Kak Pirna apa nih? Kali aja aku mau tanya. Oh, IG aku ini ada yang, nah ini. Pirna A-nya 3. Nanti kalau kamu misalnya mau nanya soal atau mau nanya apa di luar kelas, nggak apa-apa, aku open. Pirna A-nya 3. Ya gitu deh. Sama underscore-nya gitu. Ada yang mau, kalian udah belum ngisi ininya? Ngisi survei ininya. Survei kelas akunya. Coba. Udah belum? Sudah Kak, asik banget hari ini, paham. Ih, seneng banget. Kalian kok nggak on cam? Ini ya, nggak ada sinyal atau gimana? Males sambil jilbab, Kak. Males apa? Males sambil jilbab. Aduh, ya nggak apa-apa. Kalian udah kan ini udah ngisi survei? Sudah, Pak. Oke, udah. Kalau gitu kita dokumentasi kali ya. Kita dokumentasi, aku stop share-nya. Nanti kalau yang belum ngisi jangan lupa join lagi. Kalau tadi yang nanyain logika matematika, kalian bisa lihat di YouTube. Aku kelas kemarin logika matematika. Oke. Udah deh semuanya. Makasih banyak. Makasih ya, Kak. Aku izin live aja deh. Izin live ya, Kak.